Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Wulandari, NIM 18120000188, kelas TIF B Malam semester 6, mata kuliah Sistem Operasi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen proses. Pengertian proses. Proses adalah aktivitas yang sedang terjadi sebagaimana digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari daftar proses atau processor register. Suatu program adalah satu entitas pasif, seperti isi dari sebuah berkas yang disimpan di dalam disket, sebagaimana sebuah proses dalam satu entitas aktif dengan sebuah program counter yang mengkhususkan pada instruksi selanjutnya untuk dijalankan dan seperangkat sumber daya atau yang berkenan dengannya. Walau dua proses dapat dihubungkan dengan program yang sama, program tersebut dianggap dua urutan eksekusi yang berbeda. Contoh, beberapa pengguna dapat menjalankan copy yang berbeda pada mail program, atau pengguna yang sama dapat meminta banyak copy dari program editor. Tiap-tiap proses ini adakah proses yang berbeda, dan walau bagian tulisan teks adalah sama dan section bervariasi, juga adalah umum untuk memiliki proses yang menghasilkan banyak proses begitu ia bekerja. Selanjutnya ada status proses. Status dari sebuah proses didefinisikan dalam bagian oleh aktivitas yang ada dari proses tersebut. Tiap proses mungkin adalah satu dari keadaan berikut ini: A. New, B. Running, C. Waiting, D. Ready, dan E. Terminated. Selanjutnya ada proses control block. Tiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB, juga disebut sebuah control block. A. Keadaan proses, B. Program counter, C. CPU register, D. Informasi manajemen memori, E. Informasi pencatatan, F. Informasi status. Berikutnya ada konsep penjadwalan. Tujuan dari multiprogramming adalah untuk memiliki sejumlah proses yang berjalan pada sepanjang waktu untuk memaksimalkan penggunaan CPU. Tujuan dari pembagian waktu adalah untuk mengganti CPU di antara proses-proses yang begitu sering, sehingga penggunaan dapat berinteraksi dengan setiap program. Ide utama atau kunci di belakang sebuah penjadwalan medium term adalah kadangkala akan menguntungkan untuk memindahkan proses dari memori atau dan dari pengisian aktif dari CPU, dan maka untuk mengurangi derajat dari multiprogramming. Selanjutnya ada pembuatan proses. Suatu proses akan memerlukan sumber tertentu atau waktu CPU, memori, berkas perangkat untuk menyelesaikan tugasnya. Ketika suatu proses membuat proses baru, dua kemungkinan ada dalam term eksekusi. Yang pertama, induk terus-menerus untuk mengeksekusi secara bersama-sama dengan anaknya. Kedua, induk menunggu sampai sebagian dari anaknya telah diakhiri atau terminasi. Juga ada dua kemungkinan dalam term dari at least stage pada proses baru. Pertama, anak proses adalah duplikat dari induk proses. Kedua, anak proses memiliki program yang terisikan di dalamnya. Selanjutnya ada penghentian proses. Sebuah proses berakhir ketika proses tersebut selesai mengeksekusi pernyataan akhirnya dan meminta sistem operasi untuk menghapusnya dengan menggunakan sistem pemanggilan exit. Pada titik itu, proses tersebut dapat mengembalikan data keluaran pada induk prosesnya melalui sistem pemanggilan wait. Seluruh sumber-sumber dari proses termasuk memori fisik dan virtual, membuka berkas, dan penyimpanan ditempatkan kembali oleh sistem operasi. Selanjutnya ada hubungan antar proses. Proses yang bersifat simultan dijalankan pada sistem operasi dapat dibedakan menjadi yaitu proses independen dan proses kooperatif. Apa itu proses independen? Independen apabila proses tersebut tidak dapat terpengaruh atau dipengaruhi oleh proses lain yang sedang dijalankan pada sistem. Sedangkan proses kooperatif
Kooperatif adalah proses yang dapat dipengaruhi ataupun terpengaruhi oleh proses lain yang sedang dijalankan dalam sistem. Selanjutnya ada komunikasi proses dalam sistem. Sistem penyampaian pesan dan sistem-sistem pesan dapat diberikan dalam banyak cara. Sistem penyampaian pesan, metode untuk mengimplementasikan sebuah jaringan dan operasi pengirim penerima secara logika, sinkronisasi, dan buffering. Selanjutnya ada triad. Triad atau kadang-kadang disebut proses ringan atau lightweight adalah unit dasar dari utilisasi CPU. Di dalamnya terdapat ID, triad, program counter, register, dan state. Konsep dasar. Secara informal, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Ada dua jenis proses, proses berat atau biasa. Keuntungannya, mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun pada bagian program tersebut di-blok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Ekonomis. Mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses adalah sangat mahal. User triad didukung oleh kernel dan diimplementasikan oleh triad library di tingkat pengguna. Kernel triads, pembentukan triad, penjadwalan, dan manajemen dilakukan oleh kernel dalam ruang kernel. Seperti ini gambar dari multi-threading. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.